di sela-sela perbincangan asik lah gitu, mengenal kembali jati diri dan kebudayaan Kuningan lah. Eh, kita ngobrol-ngobrol supaya ini pemirsa Suara Kuningan juga bisa ikutan mendengar gitu, bah kita tidak melihat parsial kejadian ataupun tentang benar salah barangkali. Kalau bercerita apa yang tengah terjadi dan dari kajian Abah gitu, apa yang terlanggar dan apa yang harus diperbaiki secara umum barangkali. Wah, ini kita ngobrol-ngobrol masalah kondisi Kuningan saat ini gitu. Yang pertama sebetulnya kecerdasan kita menempatkan untuk bagaimana kita ini berpikir bijak. Langkahnya dari sana. Karena sekarang itu banyak orang pintar tapi nilai bijaknya kadang-kadang rendah. Tapi kalau kepintaran itu diarahkan dengan memakai kebijakan, ya insya Allah ya nyaman-nyaman dalam segala sesuatu. Tapi kalau kepintaran itu kemudian dimanfaatkan untuk yang namanya kepentingan, yang namanya lain-lain hal, maka esensi dari keilmuan itu sendiri ya sudah meleset dari fungsinya keilmuan itu sendiri. Tapi kalau mau bahas sejarah terlalu berat, ngapain? Kita mah ya ngobrol ringan-ringan saja. Di luar sana juga, Abi yakin banyak kok yang mau memperhatikan. Hanya kesempatannya untuk meluangkan suaranya ini kan mereka terbatas. Ada juga yang mereka bisa saja lebih paham dari kita, tetapi nilai greget untuk itunya juga rendah. Ya, yang paling ini lagi ini. Salah satu nilai bijak yang Abi pikirkan misalnya gini. Pergerakan itu tidak melulu harus dengan melontarkan kata-kata, tidak melulu harus melakukan dengan suatu gerakan-gerakan. Tapi arahkan menjadi kesepakatan bersama melalui sebuah ritualisasi doa, misalnya. Dan tidak pernah ada. Contoh misalnya, dorong pemerintahan yuk kita misalnya bikin doa bersama untuk keselamatan kita, Kuningan agar alam ini terpelihara begini. Biarkan nanti poin to poin lain-lainnya ini mengakar. Minimalnya mereka jadi tahu dulu. Kalau dirasa itu memang belum cukup, ya wajar ketika kemudian ada yang menggeliat, karena itu hak bersuara. Seperti teman-teman kita Om Yudia bukan orang mau sehari 2 hari, Om Ucup ya kapasitas juga. Kalau masalah kemudian Om Yudi orang sini ya aslinya. Gimana Om Yudi? Alhamdulillah lah, berarti masyarakat sudah sadar jadi ningali alam teh bahwa alam teh butuh, sadar selama bapak ayeuna dipinturkeun ku cai nya, dipinturkeun ku ayeuna beberapa kejadian mungkin loksi gugur mati, tapi kan pada dasarnya mah orang teh hirup teh berarti memang butuh ke alam. Ketika ayeuna wacana Kabupaten Kuningan bakal aya penanaman modal asing namina PMA, 3 pabrik sepatu cenah pabrik naon lah menyerap ayeuna 10.000 tenaga kerjanya, upami tata kelola airna cairna teu puguh we kieu mah. Tah upami tata kelola cairna teu puguh atuh ieu 10.000 jelema lamun ku kieu butuh cair teh. Cairna teu mana? Nah, gitu we. Dan ketika alam rusak kan kita namina teh terus diingatkeun lah ku beberapa kejadian anu di luar daerah Kuningan, di luar daerah Pulau Jawa, terus anu di luar juga anu di Tegal gunung naon teh. Aduh mulai pemanggilan ya selamat cek panas ya ucinya ternyata kan begitu paling kita sang paralon. Tapi kan ketika ayeuna ditata kelola tatana mewah berarti kan asupna penting 20.000 ting 75.000 pan ayeuna ketika ditata kelola ku alam ngenolkeun deui jadi nganolkeun deui teh
Ku alamiah kan gratis terus ya indah deui lah gitu. Masalah tata kelola airna kembali anu 50 30 20 nah 50 ke alam 30 ke lokal teh ke rakyatnya 20 na jeung komersialisasi mudah-mudahan tertata lah gitu. Tinggalin negara kacamata dan abi mah tetap fokus jeung cai lah. Dan cai mah ayeuna leuwih mahal ti emas teh jeung sumber kehidupan teh bener-bener kebutuhannya kebutuhanna memang wah istimewa lah. Adapun ayeuna cenah itu kitu eta mah sebagai pengalihan. Fokus nama tata kelola air Kuningan sedang butuh PAD besar, mudah-mudahan ku ayeuna tata kelola air bisa nggak administrasi misalnya gini, kan ini berawal dari permasalahan kesadaran ya. ya benar. Titik awalnya permasalahan kesadaran loh. Terus Pemerintah dengan regulasinya kesadaran atas kebijakan yang berkenaan dengan itu, masyarakat sebagai manusia di dalamnya yang berkelompok, yang kemudian disebut masyarakat juga kebutuhan alam ini menjadi kebutuhan yang seperti apa. Jadi kalau nilai kesadarannya memang bisa diserempakkan, artinya ada yang mengingatkan, jangan diingatkan oleh alam. Kalau diingat alam, bagaimana? Ngeri. Naudzubillahi min dzalik. Nah, artinya kan ada upaya-upaya yang terus berkelanjutan, bagaimana upaya menyadarkan ini intens gitu. Nah, kalau sebatas kemudian dengan pertimbangan tertentu, maka ya penggiat itu sendiri ya berarti masih dibaca melihatnya berdasarkan satu momen-momen tertentu saja. Sedangkan kalau kesadaran itu sifatnya kan mutlak. Apalagi dalam kondisi misalnya dengan pertimbangan era kemajuan dan lain-lain, ngeri loh. Kalau kita balik ke asal, saya nggak tahu ceritanya seperti apa. Misalnya diturunkan Nabi Adam, apa diciptakan alamnya dulu. So, Nabi Adam misalnya diturunkan, sudah ada alam nggak di tempat dia diturunkan? Saya dulu kan untuk pemberitahuan bahwa manusia itu sudah disediakan dulu alamnya, dan kita mau bungsu turun deh gitu, tapi mau tanah kasih dah gitu. Padahal kan ada peran khalifah, tapi kok disalahpahami sebagai penguasa mutlak. Nah ini kaitannya nih. Jadi kurang ada bungsu diempeng. Artinya ketika ada hal yang kemudian bergeser ke dalam lain-lain, kesadarannya ini kan berarti dia lebih bergeser juga. Harusnya diturunkan sebagai khalifah, menjaga, merawat. Nah, kesadaran itu kan berkenaan dengan kepentingan didasarinya. Ya nafsu-nafsu yang berkeliaran. Dan nafsu-nafsu yang berkeliaran ini kembalinya kepada tingkat kesadaran secara keilmuan, kesadaran atas akhlak. Jadi agak susah. Nah, yang di sini berkuar-kuar begini. Yang di sini kesadarannya tidak terlalu tinggi, apatis ya. Ya. Mending kalau hanya apatis, diam. Kalau kemudian lahirnya berapriori, ngeri. Artinya ya sudah, apa bedanya? Agak disangka goreng begitu. Nah, artinya nanti apa bedanya pelaku dengan yang apatis? Betul. Ya, yang harusnya kan ini menjadi kompleks kesadaran bersama. Nah, mengarahkan untuk itu, maka perannya tidak melulu hanya peran orang-orang yang berkelompok, yang mempunyai wacana pemikiran seperti itu. Kesadaran ini harus kolektif dan kolektoral, unsur pemerintah, unsur agama, tokoh, dan berbagai lainnya yang memang mau serta peduli untuk itu. Tapi ya ngeri lagi kalau ternyata mikiran yang begitu membiarkan yang lain, dan saya mau memikirkan nyari beras, susah juga. Susah juga. Makanya kalau tadi malam kita diskusi, apa kita nanti harus menunggu Gen A berakhir? Kalau Gen Z kemarin sudah diambil alih sama Gen A, sekarang apa kita harus nunggu regulasi hukum alam yang kemudian kita nunggu Gen A berakhir? Percuma, kita juga belum tahu mau kita sampai kapan. Yang ngeri lah, kengerian.
Tapi kalau kesadaran itu kan sebetulnya disuntikan, jadi kesadaran itu memang disuntikan atau memang dibangkitkan sebetulnya secara ya menurut Dibangkitkan. pengalaman. Dibangkitkan, Dibangkitkan. sebetulnya dibangkitkan karena lamun orang terbangkit, kumaha tuh kan menurut. Pada dasarnya manusia itu kan diberikan kelengkapan. Kelengkapan itu ada A, ada B, ada plus, ada minus. Nah, plus minus ini kan ada dalam masing-masing orang. Nah, yang sudah tertanam itu ya tinggal bagaimana manusia itu mengarahkan membangkitkan yang mana. Masing-masing kesadaran. Masing-masing kesadaran. Contoh misalnya gini. Kalau kita bersikukuh, yang paling benar sama kita, itu mau gitu-gitu. Padahal secara keterangan bisa jelas. Semua yang di alam roh, itu semua itu sudah diberikan nilai pengakuan keesaan. Ya. Benar kan? Benar. Dan sudah mutlak. Adapun kemudian seseorang itu lahir dari jadi agama apa, itu mah ada. Tetapi dari yang lahir dari terah apapun, golongan apapun, nah nilai baik dan tidak baik itu semua manusia punya. Ada semua. Kendala utama tidak terbangkitkan itu apa saja dan kemungkinan dengan cara apa saja membantu kebangkitan itu? Pertama, jelas bahwa ada beberapa faktor ya yang menurut Abi bisa mengarah ke sana. Tentu seseorang yang pengen belajar tentang gunung, dia harus belajar. Artinya nilai kemauan untuk belajar itu harus ada. Nah, ini nilai kemauan ini yang disebut dengan itikat ini harus menjadi bahasan juga. Artinya kalau itikatnya tidak pernah ada, saya mau ke Cirebon, itikat, tapi lakunya tidak ya tidak. Tapi bisa saja karena niat saya sudah sampai Cirebon. Jadi niat itu sesuatu yang kemudian diaplikasikan. Nah, kalau misalnya itu tidak diaplikasikan ya percuma lagi. Ya, tinggal ya saya sepakatnya harus gerakan bersama. Minimal dari kemauan timbul kebangkitan, dari Yang tadi malam tuh Pak, yang tadi malam kepedulian. Tadi malam kita diskusi dimulai dari budaya yang lama yang sudah ditinggalkan bersama. Gotong royong. Bikin aja topik. Gotong royong ngariksa ngarawat alam. Ya. Dari itu aja. Bikin umum. Nanti kan lihat yang respon berapa, kemudian yang terlibat berapa akan ada. Dan bila perlu bikin kuesioner. Bikin ya. Ya. Jadi nanti ilmiah. Ya, Oh ya. ternyata taraf kepedulian Ya. masyarakat Kuningan untuk ini Tinggi, seperti itu. tinggi rendahnya. Dari mana Anda berkesimpulan? Loh aku kan bikin kuesioner. Ya. Ini mutlak. Apa saja indikasinya ataupun hal-hal yang terkait dengan perihal ini hasilnya. Nah, jadi kita juga tidak bisa bicara bahwa ini kesadaran kita rendah. Oh nggak bisa dong. Atas dasar apa? Iya. Tanpa melakukan suatu indikasi survei. Ya. Harus survei. Kalau kemarin yang dilakukan Om Yudi, Om Yusuf itu bagian daripada bagaimana merangsang untuk bangkitnya kepedulian. Ya. Jadi saya selalu berpikir dengan cara positif. Betul. Pernah kesini, saya tidak pernah. Saya percaya. Karena saya mencoba menghadirkannya sisi energi positif, cara berpikir positif. Dan rangsangan itu muncul. Sebelum ini muncul, terima nggak pernah terlalu ramai. Meskipun mereka misalnya memang konsen di situ. Ataupun misalnya yang lain-lain lah, Nah, ada rangsangan yang kemudian sebagai eksternal motivasi. Nah, yang harus kemudian dipertanyakan,
Ini internal motivasinya masih tumbuh nggak? Ya. Masih tumbuh nggak? Apa hanya karena pemicu luar gitu? Kalau misalnya memang hanya karena faktor pemicu luar, wah ini sudah agak rentan, berarti ya gitu. Artinya hubungan manusia dengan alam dalam konteks pemahaman yang bersangkutan ini bahaya. Saya kagum ke Baduy ya. Baduy nggak pernah saya dengar ada bencana kata. Padahal daya sarjana lingkungan buat sarjana kehutanan, sarjana agama, nggak ada. Karena apa? Semua sepakat. Nah, dari kesepakatan bersama ini, dia muncul. Alam membuat timbal balik dengan energi alam yang positif. Jadi Baduy mah tetanana masih terjaga lah antara tatana ngariksa non amina buana apal ayeuna ngariksa buana nepikeun ka dia tahu lah cara bertuhan itu seperti apa, menjaga alam itu seperti apa, dan musibah itu datang non namina teh yang jaga teh jadi seperti apa mitigasinya itu sudah kuat. Di kita juga ada aturan-aturan itu, di kita juga ada. Masalahnya kecenderungan menabrak aturan ini didasari kepentingan atau ketidaktahuan, Pak? Kalau ketidaktahuan mustahil kalau ketidaktahuan. Tapi kalau pembiaran mah dimungkinkan ketidaktahuan. Kalau pembiaran bisa saja karena ketidaktahuan. Itu masih dalam masih dalam konteks tidak terlalu seperti apa lah. Itu Pak Dulitnya pada ngerti misalnya. Tapi kalau misalnya ketidaktahuan ini dibiarkan, berarti kebodohan namanya. Ya. Karena pinter lah kalau turut ulama nyiptakeun baheula cenah pamali. Tapi kan sebetulnya tarik paranti untuk pengingat orang sebenarnya bahwa sesuatu hal untuk mungkin itu teh jangan dilakukan, jadi dipamalikeun ku kolot-kolot urang teh gitu. Ayeuna mah keren, dilarang membuang sampah di sungai atau denda 50 juta cenah anggar ngalung. Ayo dulu bae disalin pamalinya kan. Mali. Tapi efek anggar bae micin sampah maka balik hari pun suruh ngebunuh. Coba kita bikin perbandingan dengan sesuatu kata yang kemudian dikemas oleh orang tua kita dulu, tapi efektif kan? Dengan aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan rapat lah, yang rapatnya sampai 3 bulan. Tetapi seperti itu adanya. Berarti kan ada yang salah. Nah, yang salah ini terapannya kepada yang sebagai penerima keputusan ataupun dalam cara melaksanakan keputusan. Sekarang misalnya gini, dalam beberapa hal ruang kontrolnya rendah. Ya. Ruang kontrolnya rendah. fungsi pengawasan. Fungsi pengawasannya rendah. Fungsi pengawasannya rendah. Maka lahirlah kesempatan kontrol kebijakan ini oleh lembaga-lembaga luar. Dan tidak sedikit yang kemudian disitulah dimanfaatkan untuk momentum-momentum tertentu. Tapi kan kalau kita melihat Tritangtu itu ya Kang Yudi, kan Tritangtu itu kan ada ramah atau sih. Kalau sekarang kita selalu berpikir positif kata apa, Karaton sudah berjalan lah ke negara hadir. Kemudian Resi juga kayak DKM, MUI segala macam, tokoh-tokoh agama itu adalah bagian perannya ada misal di Jumatan supaya disampaikan. Cuma kan input ke mereka juga ada satu lembaga yang hilang di Sunda atau di tatanan alam dulu itu kan Karaman itu. Kalau dulu tahun 70-an mungkin masih ada sisa tokoh-tokoh masyarakatnya kan. Jadi yang bukan kiai, bukan tapi ya. Nah, apakah ruang itu bisa dimunculkan atau dikembalikan ke lembagaan itu, kemudian dimungkinkan
bentuknya seperti apa Kang? Sudah ada sekarang itu model DPR lah. DPR kan itu teh pemangkunya. Ya. Tapi kadang-kadang orang salah kaprah. Orang teh DPR kadang-kadang juga malaikat. Jadi ngerasa bes dipilih ku jalma, keputusan mah kadawang padahal tidak. Keputusan itu kembali lagi ke tangan rakyat. Mata ari urang mah rakyat, masyarakat itu adalah atasan pelayan malah nama. Jadi tong ngarasa urang sudah di dewan, sudah urang di karatuan, sudah di pemerintahan, urang di resi memunculkan stigma atau pemikiran-pemikiran anu merugikan, bahkan regulasi tersebut anu tidak berpihak kepada masyarakat. Apakah memang, nah iya Pak, Kang Yudi ya jadi asik. Dewan ini kan wakil rakyatnya secara mutlak, DPD lah katakan atau DPR. Dia kan kalau misalnya memang di kelembagaan ini difungsikan dengan benar keramaan, kan, kumpulan aspirasi kan. Iya. Kayak hiji dua oknum lah, apalagi terjadi ribut kamari di TV segala macam, jojoge dan segala macam, merasa dirinya kan di sisi keratuannya, bukan keramaan. Iya. Esensi ini barangkali juga tidak dipahami bahwa mana teh tokoh masyarakat kan beberapa gitu deh. Yang ditokohkan oleh masyarakat, karena ditokohkan oleh masyarakat. Iya, ditokohkan tuh. Ya, disinyalir memang ketidakpahaman. Terus kumaha kira-kira mengingatkan atau menyadarkan posisi mana lain. Jadi gitu. Untuk mengingatkan, pikir ke ranah eta mah anggar dikembalikan kepada moralnya masing-masing. Lamun urang geus ngarasa jadi jumawa, jadi pejabat, jadi penjahat. Nah, jadi susah. Jadi nu aya teh sekelas ieu teh antara atasan jeung bawahan unggul gitu. Teu ngarasakeun bahwa diri manehna ti baheula ge memang berawal dari masyarakat. Saya ada kata yang sangat halus tapi bisa jadi pedes. Sebetulnya mereka tinggal memilih bangga atas jabatan atau mau milih bangga atas pertanggungjawaban jabatan. Tinggal dua. Semua mau pejabat mau apa. Benar. Kalau hanya bangga atas jabatan, maka silakan Anda berpikir masalah dunia. Kan itu lah. Dan tidak sedikit pun tuh. Coba cek Bang Jabar. Masa Bapak punya pangkat, mobilnya kalah tetangga yang pangkatnya lebih rendah. Memaksakan kemudian untuk misalnya. Beda kalau misalnya orang berpikir terhadap bangga atas dasar pertanggungjawaban jabatannya. Itu lahir batin. Benar nggak? Jadi kalau bahasa kata Om Yudi moralitas, ya sumber dasarnya dari sini. Ada dua prinsip yang tidak disampaikan kan, hedonisme dan kapitalis ini seolah-olah menjadi ukuran dia mau sukses yang gitunya. Akhirnya ketangkap begitu kan. Kalau kemudian ukurnya dari sisi duniawiya. Jadi duniawiya. Maka betul kalau dalam bicara Bintang itu kadang-kadang saya suka senyum-senyum gitu. Pertimbangannya sekarang misalnya gini, ulama sama umaroh itu koneksinya sejauh mana sih? Pernah nggak kita mempelajari? Coba koneksi pemimpin dengan ulama. Coba. Saya ingat kurang mah mun keur nyalet teh nyabuk teh nyamperkeun pasantren. Itu mah kan penting. Nyamperkeun rakyatnya, tapi ketika geus jadi disambar ku rakyat bagi nyumput. Jeung tarahkeun menta amplop jeung kopi. Ya, tapi kan tidak semua. Mudah-mudahan masih adalah anu peduli ke rakyat, ke masyarakat. Yang terpenting ketika menciptakan regulasi, jangan masyarakat dikriminalisasi oleh regulasi tersebut. Ini yang ada yang kadang-kala kita ini diberikan satu ruang. Sebetulnya ya, ketika Islam memberikan banyak ruang ibadah dalam setiap perjalanan, dalam setiap waktu, termasuk kali ini. Pertanyaan sederhana dan yakin jawabannya akan terlepas tidak.
ketika kita mengetahui atau mendapatkan bahwa misalnya adanya suatu ketidakbijakan dalam pengambilan keputusan ataupun sikap-sikap yang kita tolerir ini kurang ada keberpihakan terhadap bawah, lain-lain banyak hal. Itu kemudian hanya menjadi retorika, cerita, dan kemudian pembicaraan yang bisa jadi sebatas di situ ataupun bisa jadi liar. Pertanyaan sederhana, pernahkah kita sebagai yang memilih itu mendoakan secara khusus bahwa ya Allah maka jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang bijak, adil, baik, soleh? Tidak pernah ada. Yakin dari 100 orang yang ditanya bisa saja bisa hanya satu. Nah ini hubungan. Ya, karena biasanya ketika orang bicara masalah hak dan kewajiban, haknya itu kan lebih ramai. Yang saya paling kasihan adalah ketika yang memilih terbebas dosa. Hukum ngeri kan? Ngeri ya? Nah, jadi ya pertanyaan sederhana. Pernah nggak kita mendoakan misalnya pemimpin-pemimpin kita, saudara-saudara kita yang di dewan untuk berlaku baik, berlaku adil, memberikan keimanan, kemudian lain-lain. Dalam satu hari setelah sholat aja. Kita lebih suruh membicarakan mereka dengan tingkat kesalahan mereka. Dan di situ kita disudutkan dengan cara polarisasi berpikir yang tidak bijak. Artinya ketika menjustis tidak membuat satu lompatan kita berbuat untuk mereka jadi baik itu, kan, kalau misalnya secara kontak human relatif sulit, kenapa kita tidak membuat kontak dengan dalangnya saja? Jalur langit lah bahasa umum nama jalur langit. Mainin dong perannya yang baik. Kan gitu lah. Dari tidak ada. Makanya kenapa tadi saya bicara, kenapa tidak pernah terpikirkan membuat satu wacana bersama melalui gelar doa bersama. Satu sisi gerakan dilakukan, satu sisi jadi duniawiyah, lahiriah, batiniahnya itu dikorelasikan bersama. Kan itu kan. Bukan berarti kemudian langkah-langkah yang sudah diambil teman-teman itu, saya apresiasi sangat kan. Sangat. Tapi menurut hukum tertentu kieu tata heula diri maneh sanata canata negara. Sanata negara geranata buana eta. Aku ngomong Membedakannya tata negara sama tata. Jadi nata diri heula benerkeun heula diri maneh nata negara, bener teh. Negara teh bukan berarti dalam luasan negara Indonesia lain. Rumah tangga we eta geus negara gitu ya. Setelah itu tertata ada hubungan antara nata diri jeung nata negara, baru kita nyampe kepada sang pencipta. Doa tilu katanya. Jadi lamun berbicara ayeuna profesi non tritang tunggu sangat istimewa. Tapi kan dia terjadi penyelewengan pemahaman kalau misalnya pemahaman penataannya Kang Yudi. Aing ge cenah ge beak ge can kabeuri boro-boro pemikiran runtah kan artinya hierarki itu juga disalahpahaminya. Walaupun maneh boga beas kan banjir mah anggar kan sebetulnya gitu esensinya. Maksud penataan kan gitu. Iya. Tapi kan terkerucutkan oleh pemikiran kapitalis prioritas di urus diri, urus negara kakarabuana teh kan jadi prioritas kepentingannya. Yang semestinya kalau diikat ya kajian orang susah gitu tetap ngurus untuk ngatur pola urutan nata diri, nata negara itu walaupun orang yang susah atau gitu ya mengeluarkan nyali ataupun kebangkitan itu seperti apa urutan pelata itu? Urutannya ada memang kita mah terlahir juga sudah untuk menata diri. Contohnya menata diri kudu kumat sekolah. Pengalaman SD, SMP, SMA, kan ini pengalaman. Karena orang yang terlahir dari pengalaman itu jelma-jelma anu bijak tidak akan pernah lapar.
Bener tuh, pengalaman mah. Karena kan dia nata, berarti kan nata jadi mana belajar gitu. Mau atau mampu mau belajar gitu. Setelah ayeuna urang sekolah, kemudian lulus kuliah, boga jodoh, tah mulailah nata negara. Gitu. Nikah, ya, nata negara. Antara geus sakola nikah nu ieu teh geus pasti umur 40 ayeuna kesekian mau untuk mengasahkan itu leuwihkeun ka meureun Allahu Akbar agama Islam bener tuh mah gitu istimewa. Jadi kalau bilang tidak bisa makan itu tinggal ke kebon kalau tapi lamun ngomongkeun memang keur duit heula nah ieu persepsinya beda. Kalau sekedar untuk latihan nata diri mah berarti kan kebutuhan primer lah aja. Bukan dari sisi kapitalis jumlah uang yang bukan hari jumlah normal itu mah sebagian daripada bonus kecil mah hasil. Dan perlu dipahami ketika orang mempelajari sebuah gunung itu jadi sebenarnya diajar gunung sangkan hirup maneh teu adi gunung itu karena di gunung mah itu segala aya tatangkalan, cai, kahirupan, di barang dahan, di gunung aya. Jadi saluhurna gunung urang tong di gung lah. Belajarlah tata cara sagara karena apa? Kunaon sangkan hidup maneh teu sangsara. Jadi di sagara mah kumaha carana urang diajar nguseup, kumaha cara urang ngayekeun kair, ieu umpan, jadi mah teu sangsara. Ada tahapan-tahapan untuk bersabar, jangan mengusuk dah sabar gitu. Terus diajar ayeuna ilmu leuweung sangkan hirup urang teu baleuweung. Jadi meh apal arah urang teh nih. Ieu mah urang mah sasam cenah. Teh nyaho arah kompas teh kumaha gitu teh. Tah gitu mah. Jadi ilmu-ilmu sains kolot sains buhun itu jangan diperstep cenah pernik cenah mistik cenah bukan itu sebetulnya gitu. Dan di dinya mah meureun diajar macana the book history of Japan. Diajar gitu we. Anak kulon teuing. Anak kulon teuing. Mencari kitab ke Bartel, teuing gitu. Ngobrol kudunya jeung sok ngomong gitu. Dari kita cari sambil. Iya benar Udi. Ternyata renyah dan berbobot kalau misalnya ngobrolnya dengan orang yang tepat gitu ngobrolkeun segala Uroy, tong demek serius. Hereina sudah mah jero gitu teh hereina. Karena saya termasuk yang paling tidak setuju kalau zaman Bagel zaman ketertinggalan. Jangan mau kuno. Nah, di dalam setiap era dalam masanya itu masing-masing mempunyai tata maju yang bersama dengan eranya. Nung salutak ya Abu di Abi ka maju bisa teh. Iya. Tata kemajuan yang kalau sekarang masuk ke dalam dunia peradaban. Peradabannya jauh lebih jelas, jauh lebih pintar. Contoh Candi Borobudur. Ketika membangun Candi Borobudur eta pas presisina ajaran-ajaran timulai kasta sudra, timulai kasta handap ya. Dimulai jalannya hampuranya anu bio, anu ngabunuh, anu maling, anu naon itu sudah tertata ya hendak ya kan kaluhurna deui cara cari tanah kumaha itu geus ada nah ayeuna patungna nu kitu nu kieu kan ternyata di ditu aya filosofi nu cek dina Sunda mah panca curiga silib sampir siloka sunyata jeung sasmitana mungkin sasmitana diceritakan ini jadi abi mah yakin bahwa ada peradaban yang era maju nu dileungitkeun di Indonesia teh eta dan nyeun duplikasi mah udah kurang dari bisa artinya bukti bahwa kita teh belum semaju dulu fakta nama ketika orang Tatar Nusantara menciptakan keris dengan 50.000 derajat Celcius baiknya orang Jerman mah bengong cenah ieu kumaha cenah diciptakeun ban mesinna pintar tuh orang iya pintar. Saya bahkan agak lucu waktu saya baca bukunya Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto bahwa Demak waktu itu sudah bisa memproduksi meriam. Iya. Yang lucunya negara Asia termasuk katanya Jepang dalam kata-kata Profesor Agus itu membeli ya. Sekarang kita mundur ke zamannya 602 kerajaan besar penguasa laut itu
Ayo siapa namanya Ratu aduh ya, Sima. Ratu Sima. Kapalnya itu 70 sampai 80 meter. Cina hanya mampu bikin 50 sampai 60. Ya. Yang lebih heboh ketika ekspansi Majapahit sampai muter di Asia dengan ratusan kapal. Pertanyaannya, bahan konsumsi selama di lautnya seberapa besar? Hebatnya. Hebatnya. Artinya teknologi waktu itu memang sudah mumpuni. Kenapa lebih mumpuni? Mereka tidak memakai keilmuan saja, tapi memakai rasa. Rasa ini dipatrikan dengan alam dan penguasa. Maka akan ada suatu posisi yang seperti itu. Tadi Om Yudi bilang keris. Membuat keris tidak putak, tidak. Mereka mencari dulu apa yang sekiranya cocok ini. Untuk cocok itu saja itu kan sesuatu yang minta ampun. Ya, betul. Terus bahan-bahannya kan istimewa ketika besinya dicandak di kandang besi ya. Di kandang besi terus di Jawa masih unsur meteorit kan ada di urang mah unsur pasir malera pasir malera mana. Jadi memang filosofi itu teh anu tersirat ya bahkan. Jadi orang teh kedah tiasa maca bahwa warangka urang teh kumaha, eusina urang teh kumaha, terus ya filosofina kumaha. Jadi kumaha istimewa. Sudah kujang itu udah berbagai lubang tanah, jadi ada stratanya. Apa tuh pami kujang dibalikeun jika Pulau Jawa Barat tungtung nanti Sangyang sirah nepikeun ka ujung Lombok teuing saal. Kalau tahu saung bagi bisa 100 tahun dari zaman Kolberto mah. Dawina mangsanya moal aya bangunan rubuh siga ayeuna. Memang kan mangsa butuh itu kan. Mangsa butuh. Jeung bangkeun makat. Mangsa butuh itu. Jadi mun jalma keur utang itung teh neangan awi mangsa tepat tuh setelah si kutuna keluar heula artina mangsa teh. Jadi diutang itung itu bukan musyrik, bukan bid'ah, teknologi masa lalu. Di Jepang, saya pernah baca di Jepang itu ketika pemerintahnya khawatir terhadap rumah adat yang mulai ditinggalkan, di satu perguruan tinggi dia membuka universitas khusus untuk bangunan ciri khas Jepang. Diadakan sekian mahasiswa yang khusus di situ, dan setelah itu lulus, fakultas itu tutup, ditebar. Jepang yang kita akui teknologinya seperti itu. Kembali, hari kita meninggalkan jejak yang sebenarnya harus jadi kebanggaan, mencoba mencari kitab suci di barat. Saya kawan ke kuliah. Kan gitu yuk. Ya. Kita di baratnya jangan sumbernya di urang jadi. Sumber itu. Apakah wujud kecilnya akademi itu akademi kebudayaan ataupun nilai-nilai masalah ini dalam keimplementasinya yang terkecil ini bisa dirintis atau dibentuk apa Pak untuk sebuah akademi peradaban, akademi teknologi masalah ini kita bisa mulai dengan hal apa misalnya gitu. Kalau ke sana kayaknya terlalu jauh. Ya. Rintisan kita percaya bahwa orang-orang pintar di pusat itu juga banyak. Masalahnya bagaimana kemudian sebetulnya pemerintah memberikan keleluasan untuk berimprovisasi atas keilmuan, kan? Kemudian bisa saja dituangkan dalam satu bentuk penghargaan sebagai apresiasinya. Tidak sedikit, tapi karena terlalu banyak dengan polarisasi kepentingan, maka seseorang yang dikatakan aslinya saja terkadang kasus korupsi kita malu. Benar nggak? Ya. Itu orang pintar kurang apa? Kurang apa? Jadi
kita ini agak bingung. Kenapa pemerintah Jerman lebih menghargai hasil karya anak bangsa yang jelas-jelas anak bangsa? Di kita, kan mereka tidak dipedulikan, maka mereka banyak keluar. Nah di Kuningan pun sama, banyak orang besar dari Kuningan. Makanya kalau saya berpikiran bisa gini, apa mungkin harus ada satu gerakan silaturahmi khusus untuk para perantau yang berhasil dilakukan, bukan berkala 1 tahun. Nah, sekarang ini 1 tahun. Anjang sono kata bahasa keren mau di pendapo. Tapi kalau misalnya bisa dibikin oh yang ahlinya ini ternyata orang Kuningan, bukan hanya kepentingannya saja. Oh ini isuknya lagi orang Kuningan, kita main-main untuk kepentingan. Oh itu mah pokoknya orang tua. Contoh lah, rekan seangkatan saya kan Ferry Febrianto, dia itu pelukis, bahkan sudah dikontak Marvel komik untuk melukis 3D kan aslinya udah berkelas kan, tapi keikutsertaan dia dalam diajak lah rembukan atau ide-idenya juga kayaknya belum pernah gitu. Udah diajak, tinggal lukisan teh kan naon gitu akhirnya kan, apakah kita mengilustrasikan jejak-jejak peradaban masa lalu dalam bentuk lukisan juga macam kayaknya belum nih. Betul lah, rangsangan itu bisa dilakukan oleh sesuatu yang untuk mengimbangi ya. Kita bicara untuk mengimbangi polarisasi barat yang diterapkan dalam bentuk imperialis tanpa orang menyadari. Bisa saja betul dari gerakan-gerakan itu. Komik Doraemon banjir ke kita itu. Iya, filmnya bisa betul. Komik-komik lain-lain banjir ke kita. Iya. Sadar atau tidak sadar, yang kita biasa waktu kecil main wayangan dari pohon singkong. Oh iya. Sudah tidak. Ya, betul. Yang mana Naruto kayak apa mah? Oh iya, yang Upin-Ipin ya. Yang ate. Nah, ini juga harus jadi bahasan. Makanya saya sangat apresiasi ketika dulu waktu ada pertemuan di Linggarjati dalam rangka mengingat perundingan Linggarjati, saya kan dulu itu dengan berkontel. Ada satu sanggar yang memang memelihara pola-pola permainan anak dan cara-cara bermain anak. Tapi kemudian kan tidak pernah lagi ada gerakannya. Saya minggu kemarin Car Free Day kan, mengetahui anak SMP 2 membuat satu kolaborasi musik modern dengan tradisional. Saya nanya dong sama yang pejabatnya, ada yang hadirnya. Nah, kalau kemudian misalnya itu diadakan, ya, jangan sampai kasusnya Ipin Upin diajukan ke TV nasional, tidak mau itu dibeli, dijual ke TV Malaysia dibeli. Jadi hak milik Malaysia dong. Padahal keluarga Indonesia yang mau. Anaknya Tiga Empoji. Ya. Sama ini. Kalian tahu. Masa hak. Penghargaan itu juga sebagai bentuk apresiasi ya harus disejajarkan. Kita mematikan ruang pilih. Juara Polri tidak 1 M, peraih emas yang 5 1 M. Berarti ke bawahnya pun juga sama polarisasi. Punten misalnya seperti itu. Kalau membandingkan dengan dulu, kalau cerita itu sebenarnya terlalu jauh karena menyangkut pada regulasi pemerintahan. Karena lingkarannya gitu. Yang kecil saja, jangan sampai kecil. Dalam satu pedukuhan itu ada tokoh-tokoh yang disuarakan. Sekarang dalam satu wilayah yang dituakan saja sudah nyaris tidak ada. Tokoh Kuningan saya katanya sepuh saya bagus. Jangankan di toko Kuningan,
toko di RT di lembur. Iya, iya. Ya dulu mah toko di lembur we dijadikan arenggang ya. Benar. Artinya Benar. mereka dilihat dari orang ajrih karena misalnya kebaikannya. Jadi sebagai contoh teladannya, maka yang dicuakan. Ya pun bersama keilmuannya, misalnya keilmuannya bukan keilmuan klinik, keilmuan umum, misalnya tempat di mana RT itu juga bersanding untuk meminta pendapat. Ayeuna, ya, hari orang-orang masih ramai dengan yang ramai sih. Nah. Kalau ramai dengan yang ramai itu, ya kecenderungan ketertarikan sebagai makhluk sosial ngikutin yang ramai. Karena ya sekolah orang mah dari gelan zaman, ayeuna mah geus teu kudu gelan zaman, lain kudu ya. Sudah waktunya untuk menggerakkan zaman. Ya, kalau mau urang putuskeun bae zaman ku zaman hedon kieu ku zaman moral ayeuna cek urang ya di Kuningan sorangan arancur lah pada akhlak urang lah. Kenapa saya bisa bilang ya sok we mangga we buktikeun we tingali we di lapangan kumaha gitu. Ya kudu aya perubahan. Gering. Jadi lain pula hirup teh siga paling ku ciki, tapi kudu misalnya berenang bukan kapalikeun gitu, berenang lah. Berenang itu dengan kontrol kita kan, Dengan kontrol. artinya meninggalkan itu ya sedikit banyak kita membuat perubahan. Mungkin endingnya kalau untuk pembicaraan nanti ini lebih dalam lagi. Jadi sekarang kita akhiri bahwa menurut yang jeniusnya 150, IQ-nya 150, Einstein bilang dunia ini rusak bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena banyaknya ketidakpedulian. Jadi begitulah kurang lebih obrolan yang ringannya disampaikan. Tidak Tapi untuk obrolan beratnya saya off dulu ya, karena ini mau urusan jeroan itu bukan.